Nah, udah disisirin, udah bersih. Tinggal gini aja sebenarnya lebih simpel banget. Udah. Kapan dia boleh dimandiin pakai air? Nah, kalau Abi tuh kalau dianya kecebur got. Nah, ini kelinci anggoranya. Namanya siapa ini ya? Coba si Mariani. Namanya Mariani. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini balik lagi di kontennya Abi Sofyan. Hari ini sesuai konten sebelumnya, Abi mau sharing sama teman-teman gimana caranya bisa merawat kelinci yang baik. Nah, hari ini ditemenin sama si siapa? Mariani. Namanya Mariani. Halo. Ya, jadi ada beberapa tahap yang teman-teman harus lakukan terlepas dengan sesuai video Abi yang sebelumnya nih, teman-teman bisa nonton di sini. Kalau teman-teman udah punya nih, jadi apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan untuk perawatan kelinci? Pertama, pastikan memberikan kelinci, kalau Abi sih sehari 2 kali ya. Ngasih makan dia pakai pelet gitu ya. Nih peletnya tuh kayak macam gini sih. Nah, tuh pokoknya peletnya banyak. Wah, kayak gini tuh, kelihatan? Nah, ini pelet kelinci nih. Wangi dia organik soalnya. Gitu. Nah, dikasihnya sehari cukup 2 kali sebenarnya. Kalau kelinci sih mau tiap waktu dikasih makan juga dia habis sih, teman-teman. Cuma nanti kasihan kalau dikasih kasih makan terus-terusan. Kenapa? Nanti kalau udah obesitas, dia nggak bisa jalan, gendut, kayak kita lah ya, kalau kebanyakan makan kan obesitas, nanti kasihan buat kelincinya. Jadi 1 hari cukup 2 kali. Takarannya itu tergantung jenis kelincinya, dari mulai kelinci mini, kelinci sedang, sama kelinci besar. Dari mulai sehari 60 gram. 60 gram itu kelinci yang mini, nanti bisa lihat dari sini nih, ada nih. Nah, itu dia. Ini ada buat kelinci mini, kelinci sedang, sama kelinci besar gitu ya. Kalau misalkan kelinci yang mini kayak Nederland Dwarf gitu, kelinci paling kecil di dunia itu biasanya sehari cuma 60 gram. Jadi pagi 30 gram, sore 30 gram. Nah, nanti dikasih ada hai juga. Hai itu kayak gini. Nah, ini rumput kering gitu ya. Itu hai. Itu kalau hai dikasih seharian juga nggak apa-apa. Kalau habis kasih lagi ekstra lagi, nah itu nggak ada masalah gitu. Gitu. Terus kalau kelincinya agak sedang kayak ini gitu ya, atau enggak New Zealand atau Rex gitu, udah mulai agak besar tuh, di sedang kalau nggak salah itu sehari 120 gram biasanya Abi kasih. Ada yang lebih besar, ada itu, ada German Giant, ada Flemish Giant, Highlight juga itu high call besar gitu ya, itu bisa 180 kalau nggak salah sehari, atau 240, Abi lupa, nanti bisa lihat di sini teman-teman. Nah gitu, jadi dikasih sehari segitu makannya. Dan jangan lupa kelinci itu butuh minum gitu. Biasanya kan suka tanya, dia emang kelinci butuh minum ya? Biasanya di kita nggak dikasih minum kok. Gini, kalau teman-teman full pakai rumput, itu bisa aja dia nggak kehausan karena kan rumput udah basah ya. Jadi kalaupun nggak dikasih minum biasanya aman. Nah, kelinci-kelinci lokal kayak gitu, mohon maaf kalau agak di beberapa peternak agak kampung begitu, biasanya kan dia dikasihnya rumput, sepenuhnya rumput, jadi jarang banget dikasih minum. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah mulai dikasih makan pelet kayak gitu ya, nah itu Abi sarankan wajib air minum tuh wajib, karena dia kan kehausan gitu gitu. Terus nggak ada sumber airnya juga, gimana nanti gitu. Apalagi Bi, terus jangan lupa nih, Abi, ini produk gak ada yang endorse ya. Tapi kalau mau endorse monggo, silakan. Ini nggak ada sama sekali, tapi ini lebih ke sharing sama teman-teman. Ini ada jamu, kalau di Abi tuh biasa pakai jamu ini, jamu kelinci, gitu ya. Nah, yang kayak gini nih, cari aja nanti di eh di mana aja belanja, banyak tuh, online juga banyak. Ini biasanya Abi kasih bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ini dicampur sama jamu. Jamu, ini jamu ya. Ini tuh jamu, ini herbal. Gitu ya. Ini dicampur sama madu gitu. Karena kalau ini doang biasanya nggak begitu suka. Dicampur sama madu, madunya kayak madu rasa kayak gini. Gitu. Itu boleh campur kayak ini, takarannya nanti teman-teman bisa pakai suntikan kayak gini ya. Ini 1 mili kalau nggak salah. Iya, 1 mili. Itu biasanya kalau Abi kasih bisa ya cukup ini 2 mili, madunya 2 mili.
Gitu, nanti diaduk, terus nanti tinggal dikasih deh ke kelincinya. Jarumnya dicabut dulu ya, dicabut, nanti tinggal diginiin. Nah, tuh kan, tuh dia karena udah biasa tuh. Diginiin udah pasti mau dia. Nah, ini belum dibuka padahal. Gitu, ini jamu. Apalagi Bi? Terus siap-siap juga teman-teman ada yang namanya scabies karena baik di tempat yang tropis, yang dingin maupun tempat yang panas, scabies itu salah satu penyakit kelinci yang nggak pernah lepas gitu, pasti ada gitu ya. Nah pastiin scabies, obat scabies teman-teman ada, ini murah kok. Kalau yang tadi itu jamu itu sekitar 10 ribuan gitu ya. Tapi kalau yang ini ada scabies kayak gini, itu biasanya 20 sampai 25, biasanya ada yang 15 juga, tapi lihat yang paling baik. Terus kalau bicara scabies maka teman-teman Abi biasanya pakai Rodalon. Buat apa? Kandangnya itu kalau udah bersihin bisa seminggu sekali itu disemprot pakai Rodalon. Rodalonnya itu dicampur pakai air. Di sini ada takarannya. Silahkan dicek. Buat apa? Buat pencegahan kalau dia kena jamur, scabies yang tadi. Terus juga ini ada Wormectin kalau teman-teman udah bisa nyuntik gitu ya. Pakai suntikan yang sama tapi jangan yang tadi bekas madu ya. Itu biasanya disuntik ke bagian kulit di sini nih. Nanti saat next video kita belajar ya gimana caranya ngobatin kelinci kalau sistem suntik injek gitu ya. Karena ada yang vitamin juga diinjek disuntik gitu. Nah kalau ini juga disuntik pakai Wormectin, ini harus siap-siap. Ada lagi apalagi teman-teman siap-siap namanya vitamin. Ini B kompleks. Biasanya dikasih bisa 2 minggu atau 1 bulan sekali teman-teman kasih. Diapain ini? Disuntik juga. Nih gitu ya. Takarannya 0,5 udah cukup. Satu kelinci itu 0,5. Buat jaga daya tahan tubuhnya dia, disuntiknya di bagian paha sini, kanan atau kirinya dia. Gitu. Terus siap-siap juga kelinci kadang-kadang kalau makannya telat kayak gitu ya, terus dia lagi sakit suka kembung. Nah, kembung itu salah satu penyakit yang memang agak sulit diobatin gitu ya. Ini teman-teman bisa obat-obatan kayak ada rebung atau apapun gitu ya untuk diare dan kembung. Ada juga di sini ada permentil biasanya kayak gini. Itu siap-siap juga teman-teman harus siapin. Atau enggak kalau di teman-teman misalkan ada pohon jambu apa nih jambu klutuk gitu ya, jambu biji, jambu biji, pucuknya itu diambil, itu bisa dikasih buat kelinci gitu. Itu juga cukup baik gitu ya. Terus seminggu sekali atau seminggu 2 kali teman-teman kalau ada pohon pisang kayak gini, nah jangan pisangnya yang diambil, tapi bisa sih pisangnya dikasih juga buat dia juga kadang-kadang suka gitu. Daunnya, nah daun yang muda-muda ini diambil boleh dikasih buat dia, itu bagus juga buat si kelincinya gitu ya. Terlepas dengan hai dikasih, itu boleh dikasih daun pisang buat si kelinci tadi. Terus gimana caranya lagi? Ini ada bedak. Nah ini bedak, ada teman-teman boleh pakai bedak bayi atau bedak kelinci juga ada. Mandiin kelincinya, ini kan kayak gini nih biasanya. Beli juga nanti siap-siap kelinci buat sisir kelinci buat nge-grooming gitu ya. Nanti tinggal ini English Angora. English Angora tuh paling ribet ini ngurusinnya dibandingkan yang lain. Dia nanti seminggu sekali atau 3 hari sekali, paling telat seminggu sekali. Itu harus disisirin. Biar apa? Biar bulu-bulu matinya tuh kayak gini nanti lepas, jadi bulunya tetap bagus kayak gini. Gitu. Kayak gini ya. Nih bulu-bulu matinya. Kan bulunya nanti bagus nih. Ini bukan ulet nih teman-teman ya. Ini kelinci apa? Kelinci English Angora. Oh. Halo, matanya nggak ada. Matanya nggak ada. Nah ini pakai bedak. Gitu ya. Ini mandi kering namanya. Oke, terus kelinci bisa nggak dimandiin pakai air? Mandi pakai air ya? Teman-teman kalau di Abi ya, itu nggak direkomendasiin kelinci itu dimandiin pakai air gitu. Kan suka ada di YouTube kayak gitu, yang lain juga mandiin pakai air hangat gitu ya, terus nanti dilap pakai handuk. Boleh aja sih, yang pasti harus di hair dryer gitu, dikeringin dan pastiin dia kering. Kalau enggak jamur, bisa jamuran dia. Tapi kalau di Abi nggak rekomendasiin. Jadi rekomendasiinnya tetap pakai bedak aja kayak gini, udah udah disisirin, nanti bedaknya dikasih begini gitu ya, nih kayak gini. Misal ini Abi nggak itu ya, oh bisa nih wangi nih kayak gitu.
Nanti tinggal, nah udah disisirin, udah bersih, tinggal gini aja sebenarnya, lebih simpel banget. Udah. Kapan dia boleh dimandiin pakai air? Nah kalau Abi itu, kalau dianya kecebur got atau enggak memang kepalang hujan-hujanan terus dianya kotor banget, nah itu mau nggak mau tuh, gitu ya. Itu dibersihin pakai air. Udah gitu, jangan lupa pastiin dikeringin pakai anduk. Pakai anduk biar kering banget sampai ke bawah-bawah, gitu. Nah, jangan sampai nanti dia basah, kasihan. Gitu, kandangnya bersihin berapa hari sekali? Idealnya kalau kandang yang teman-teman misalnya kandang-kandang kayak kecil kayak gitu, kayak gini nih, kandang-kandang yang biasanya ada di pasaran, itu bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Paling lama seminggu sekali, tapi itu nggak rekomendasi kalau teman-teman belum tahu tekniknya. Kebetulan teman-teman ini ada di kandangnya kelinci yang ruangan VIP. VIP itu di sini Abi pakai AC. Gitu ya. Ini khusus kelinci-kelinci yang memang untuk show, brood quality, buat show quality. Abi di sini pakai AC. Kalau yang di luar itu juga cukup banyak. Itu nggak pakai AC di luar. Biasanya yang kelas kualitasnya yang pet quality. Tapi kalau di sini itu spesial, ada di sini, ada sebelah kiri juga ada itu. Itu kelincinya memang pakai AC. Karena suhu sendiri yang paling baik untuk kelinci itu sebenarnya di 18 sampai 25. Gitu, nggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari situ kasihan, nanti dia bisa dehidrasi. Terus kadang-kadang dari segi bulunya sendiri dia jadi nggak bagus, ada tipis kayak gitu. Tapi kalau suhunya cukup, itu bagus banget buat kelinci. Gitu kurang lebih. Itu aja kali ya sharingnya. Nanti kalau mau ada yang kurang jelas, monggo tanya-tanya, bisa tanya di sini di komentar. Kalau misalkan Abi lagi senggang, insya Allah Abi balas. Kalaupun enggak, mohon maaf sekali. Mungkin next time bisa sharing-sharing lagi. Makanya ikutin terus di kontennya Abi Sofyan. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.